akan mengambil waktu teduh sejenak. Anak-anak semuanya diam. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan kehidupan kami Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Mari layakkan dan kuduskan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Kau melihat setiap kami Tuhan yang rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan melalui setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Mari ya Roh Kudus, pimpinlah ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan setiap kami yang melayani, juga setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam tangan Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan suci, suci, suci.
Mari jemaat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mengundang tuh anak sekolah minggu maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan ya. Yesusku luar biasa. Tunggu anak-anak maju ke depan. Ingatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan semua karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Periang-periang semua dan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Kita berdoa untuk anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan karena anak-anak kami juga Tuhan pelihara dan berikan kesehatan. Dan pada pagi hari ini mereka juga rindu untuk bersekutu, beribadah dalam siforsi. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati anak-anak kami. Terima kasih untuk talenta yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kepandaian yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan-Mu. Adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau memberkati acara siforsi hari ini. Siapa yang mengajar mereka, mentor-mentor Engkau memberkati apa yang sudah dipersiapkan, baik pujian maupun firman Tuhan yang akan disampaikan. Sungguh boleh menguatkan, memberikan sukacita bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara siforsi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Kita akan pujikan pujian Jiwaku Terbuka sebagai pengantar untuk kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa secara pribadi, mengakui setiap kekurangan dan dosa kita selama seminggu ini yang sudah kita perbuat. Dan biarlah kita sungguh datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini lagi Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami dalam satu minggu ini banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin ada kemarahan, ada iri hati, ada kejengkelan, kepahitan. Tuhan, Engkau menolong kami. Ampuni setiap dosa kami, sucikan dan bersihkan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam hidup kami. Kurang mempercayai Engkau di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah pagi hari ini kami boleh dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sucikan kami ya Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu boleh kami rasakan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan duduk kembali, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita kagum akan kebaikan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan Saya mengundang semua pernyataan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengagumi akan kebaikan Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Yesus. Dan saat pagi hari ini kami mau bersama-sama menyatakan Engkau sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap mulut kami boleh terus mengucapkan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. How great is our God, sing with me, how great is our God, and now we see how great is our God. Our
untuk segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, saat pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Berikan tos kanan kiri depan belakang. Kita mau bersama-sama bangkit bagi Tuhan, untuk kita menyatakan kemuliaannya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Lebih
pujikan. Kita lebih dari pemenang bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sama-sama. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, jangan menawan. kita lebih dari pemenang. Sama-sama, haleluya. Dibangkan kapanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah dari dada. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Amin. Kita lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Linda. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Mari bersama-sama kita katakan, berikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur bahwa Engkau telah memilih kami, untuk kami boleh mengenal akan kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberikan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sucikan dan layakkan, supaya hamba boleh membagikan firman Tuhan dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati waktu yang ada ini, supaya kami semua boleh menikmati kasih anugerah-Mu melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan juga selamat datang kepada papa mamanya Pak Heri yang datang jauh-jauh dari Kalimantan ya untuk menghadiri wisuda dari Pak Heri. Selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini. Ya, senang sekali bisa bertemu, dan juga saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Pendeta siapa dari Kalimantan ya? Saya dengar. Siapa? Pendeta Suryono dan Ibu. Ya, puji Tuhan bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini di tempat ini. Ya, kita bersyukur. Mungkin ada lagi yang baru pertama kali datang, ya, tidak ada, ya biarlah pagi hari ini persekutuan kita yang beberapa jam ini memberikan sukacita kepada kita. Ya sebelumnya kita akan pujikan bersabdalah Tuhan dulu. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami.
Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan atau khotbah tentang arti gereja yang berasal dari kata Yunani eklesia, yang artinya adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan dosa, kemudian menjadi umatnya, untuk menjadi umatnya. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, jadi gereja adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tadinya tinggal di dalam dosa, hidup di dalam dosa, kemudian dipanggil untuk mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bertobat, dan ditebus oleh Tuhan. Dan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan makna lain dari istilah gereja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah gedung di mana orang-orang percaya atau orang-orang Kristen berkumpul, ya, seperti tempat ini. Apakah itu ruko, apakah itu rumah kecil atau bangunan gereja, tapi tempat orang-orang percaya berkumpul untuk memuji Tuhan. Jadi umat Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan sudah seharusnya datang beribadah di gereja pada hari Minggu, ya, hari perhentian yang Tuhan sediakan. Ya. Memang seringkali gereja itu penuh hanya pada hari-hari tertentu, tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita yang sudah ditebus, diselamatkan, bisa beribadah di tempat yang Tuhan sediakan yang namanya gereja tiap-tiap minggu dan tiap-tiap ada acara gereja. Ya. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 itu dijelaskan hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Ya. Saya bacakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, dijelaskan bahwa Tuhan itulah kepala gereja. Dia kepala gereja dan kita ini umat gembalaannya, kita jemaatnya. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Dia katakan dia mengasihi jemaat. Kadang ada orang yang datang ke gereja merasa kok aku nggak diperhatikan ya, kok aku nggak dikenal, kok dia majelis nggak mengenal namaku. Kadang-kadang kita lupa ya, kalau jemaatnya cuman sekecil ini mungkin kita masih bisa saling mengingat nama, tapi kalau sudah agak besar, ya apalagi kalau saya sudah lansia, disebut lansia, mudah pikun, lupa nama. Tetapi Tuhan tahu kalau Bapak Ibu datang beribadah di gereja, Tuhan senang dengan kehadiran kita sebagai jemaatnya. Jadi ibadah minggu bukan saja dinilai oleh majelis, siapa saja yang datang, siapa yang tidak, ya, gembala sidang atau majelis. Tetapi Tuhan melihat apakah jemaatnya juga tunduk kepada kepala, rindu untuk memuliakan kepala, yaitu Kristus. Jadi di sini dikatakan istri harus tunduk kepada suami, seperti jemaat harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala.
Karena Tuhan adalah kepala gereja, maka Dia rindu agar jemaatnya datang ke gereja dengan sukacita, ya, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang dengan sukacita untuk memuji, memuliakan Dia. Dia rindu bahwa kita datang juga dengan hati yang siap melayani Tuhan. Karena ya Tuhan tuh menilai setiap kita, jemaatnya itu sampai dasar hati kita. Dia juga tahu setiap pergumulan dari setiap pribadi yang masuk ke dalam gerejanya. Dia tahu dan dia ingin memberkati, dia ingin menolong untuk setiap orang yang datang di gereja. Dikatakan seperti suami harus mengasihi istri, seperti Tuhan, seperti kepala gereja, seperti Kristus sudah mengasihi kita jemaatnya. Kasih Tuhan itu nyata, dapat dirasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita datang kepadanya. Oleh sebab itu dia rindu sebagai kepala, dia yang menilai kehadiran kita di gereja. Walaupun ada petugas yang mungkin melihat, memperhatikan, oh ini enggak datang mungkin karena sakit, ditelepon, apakah sakit, apakah bepergian, apakah ada kesibukan lain. Memang ada majelis atau petugas yang seperti itu. Tetapi Tuhan tahu apakah kita tidak ke gereja karena kesibukan kita sendiri, ataukah kita sakit, ataukah kita punya pergumulan. Dia tahu. Dan pada waktu kita datang, dia pun tahu apakah kita datang dengan terpaksa, apakah kita datang dengan sukacita. Kerinduan kepala gereja, kita datang kepadanya dengan sukacita. Dalam Mazmur yang tadi telah kita baca, Mazmur 100 ayat 1-5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kepala gereja itu rindu untuk dipuji, dimuliakan. Pada saat kita datang ke gereja, dikatakan di sini bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadalah dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita, dia yang sudah menyertai hari-hari kita. Ya, dari Senin sampai Minggu, ke Senin lagi, lepas 1 bulan, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Agustus, di minggu kedua, melewati berbagai macam masalah yang ada. Ada suka, ada duka, ya suka Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Ada duka, ya ada pergumulan, Tuhan izinkan, tetapi ada penghiburan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita berduka, Dia ada bersama dengan kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur,
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Tuhan tahu kalau kita datang ke gereja, apakah kita datang dengan ucapan syukur, apakah kita terpaksa. Oh, karena orang Kristen aku harus ke gereja, karena suamiku ke gereja aku harus ikut, karena orang tuaku ke gereja sebagai anak aku harus ikut. Sakjane aku sik ngantuk, gitu ya. Orang kemudian ibu-ibu sebetulnya masih ada cucian yang banyak, setrikaan yang banyak, tapi ya sudah daripada nanti ditanya-tanya Pak Agus kok nggak datang, ya wis datang, paling cuma 2 jam, nang cepet pulang. Apakah kita dengan hati yang tulus? Tuhan, aku menantikan hari Minggu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau datang ibadah, menaikkan puji-pujian. Aku mau menyanyi karena Engkau sungguh baik. Engkau memberkati pekerjaanku. Engkau memberkati kesehatanku. Engkau memberikan kesembuhan. Engkau menolong aku dalam setiap kesulitan. Aku mau bersyukur kepadamu. Tuhan menantikan kita datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Walaupun masih ada pergumulan, doa yang belum dijawab. Tapi kita bersyukur, Tuhan aku punya Allah yang hidup. Engkau tahu menjawab doaku, kapan waktu yang tepat. Ya, ada syukur. Kalau kita datang beribadah dengan syukur, kita awet muda. Amin. Ya, kalau kita datang dengan terpaksa, mungkin wajah ini cepat mengkerut ya. Saya melihat Bu Slamet dari kapan saya mengenal, kok sampai sekarang tetap ya, enggak kelihatan tua. Jadi dan selalu senyum. Kalau datang ke gereja, ya saya melihat jadi teladan loh Bu, buat saya pribadi. Mungkin juga buat yang lain. Ya. Bu Slamet ini jadi teladan. Kalau dia enggak datang, pasti kalau enggak sakit ya enggak ada yang nganter no. Ya mau jalan kalau jauh ya. Bu Slamet setia. Dia selalu hadir dan tiap kali kalau kesaksian puji syukur. Walaupun ada pergumulan dia selalu mengucap syukur. Ya. Tuhan rindu setiap kita mempunyai ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Dan kita wujudkan ucapan syukur kita hadir di dalam ibadah hari Minggu. Tuhan senang dengan kehadiran kita. Tuhan mengenal setiap kita, jangan kecewa kalau datang ke gereja mungkin kurang disapa sama gembala ya, enggak disapa Pak Rio, enggak disapa saya, banyak orang. Kalau kita ngobrol dengan satu orang, yang lain sudah keburu pulang, jadi gimana mau semuanya disapa ya. Tetapi Tuhan mengenal dan Tuhan memberkati setiap orang yang datang beribadah kepadanya. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu kerinduan kita, dia tahu segala hal yang ada dalam hati kita yang terdalam, dia tahu. Dan dia rindu untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai jemaatnya, kita dituntut untuk tunduk kepada kepala gereja, setia kepada kepala gereja. Tunduk, setia, hormat, dan mengasihi kepala gereja. Kepala gereja bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri. Dialah kepala gereja. Gereja adalah orang-orang percaya yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang. Ya, gereja mula-mula sebagai teladan bagi gereja masa kini. Gereja mula-mula itu teladan ya bagi gereja saat ini. Sehingga orang-orang percaya waktu itu disukai semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Mengapa orang percaya waktu itu bisa disukai semua orang?
Mari kita bersama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal 2. Mulai ayat 40, ayat 42, 46, mestinya dari ayat 41 sampai yang ke-47. Tetapi saya hanya membaca beberapa saja. Ayat yang ke-42, dari ayat 41 aja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang-orang yang baru percaya Tuhan pada waktu itu setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, mereka rindu dibaptis, sungguh-sungguh rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian mereka di sini dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka sungguh rindu untuk diajar, untuk menjadi orang percaya itu bagaimana sih? Untuk menjadi murid Tuhan itu bagaimana sih? Aku kepingin untuk mendengar firman Tuhan. Ya, mereka rindu untuk mendengar pengajaran rasul-rasul. Dan mereka bertekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemang sampai goreng dokil. Saat menerima firman Tuhan, Dok. mereka menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Mereka bertekun dalam persekutuan. Ya. Mereka menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pada saat mereka mendengar, mereka terus bertumbuh di dalam iman. Dan kemudian mereka terus diajar untuk menjadi orang percaya yang serupa dengan Kristus. Orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Enggak 1 minggu terus udah langsung jadi orang suci ya. Enggak, lewat proses juga sama seperti kita. Diproses oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang didengar, juga mungkin lewat masalah dalam kehidupan. Siapa yang tidak melewati proses setelah dengar firman Tuhan langsung bisa hidup kudus? Ada di sini? Enggak ada. Jemaat mula-mula juga demikian. Mereka lewat proses juga, tetapi mereka bertekun untuk belajar firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan. Ya, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan masa kini dan banyak tantangan dan kesulitan hidup. Ya, hari-hari ini sepertinya berjalan dengan sangat cepat. Dari pagi sampai malam tuh, loh sudah jam segini. Sudah hari Selasa, loh sudah hari Jumat lagi. Ya, cepat. Di tengah kesibukan masa kini sepertinya sulit untuk memberi waktu untuk bersekutu. Ya, komsel misalnya. Kalau di sini ada komsel, terus ada ibadah wanita, ibadah pemuda. Ya, kalau ibadah pemuda tentu untuk pemuda ya. Untuk ibadah wanita juga untuk wanita. Coba kita hadir, yang belum pernah hadir bisa hadir, yang sudah pernah hadir dan yang mundur ayo
kita berikan waktu lagi. Kita mau bertumbuh bersama-sama lewat mendengar firman Tuhan dan lewat proses Tuhan. Melalui persekutuan kita dikuatkan. Kita bisa sharing pergumulan kita dan kita didoakan. Kita bisa sharing tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita dan menguatkan orang lain. Dan juga kita bisa saling menolong, Tuhan gerakkan. Kita bisa peduli terhadap siapa. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan secara materi, kita bisa berdoa, menolong melalui nasihat. Tuhan akan memberkati setiap kita yang mau setia di dalam mendengar firman Tuhan, setia di dalam bersekutu. Ya, adakah pemuda-pemudi di sini yang belum ikut youth, ya, persekutuan pemuda, atau anak-anak yang belum dibawa kepada C4C, yang masih di rumah? Ya, anak-anak PPA di Sidokare ini banyak tidak bergereja pada hari Minggu. Oleh sebab itu kita tergerak untuk membuat ibadah untuk anak-anak, tapi di luar hari Minggu supaya lingkungan tidak marah. Yang remaja, pemuda, ayo datang. Coba yang sudah datang, ajak yang masih belum datang. Dan kemudian ibu-ibu yang ada, yang rumahnya dekat, ayo ikuti PW. Ya. Yang jam kerjanya bisa nutut untuk datang di PW hari Jumat sebulan sekali, jam 4 sampai jam 5 sampai setengah 6. Ya enggak terlalu lama, tapi mari kita bertekun di dalam ibadah yang ada. Seperti yang diajarkan dari firman Tuhan, jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, ini tiap-tiap hari dalam bait Allah. Pada waktu itu, saking menggebu-gebu ya, mereka menyiapkan waktu setiap hari. Mereka datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Gitu ya. Tapi saat ini kalau tiap hari, seminggu sekali aja susah ya. Dan kita juga tidak mengharuskan setiap hari datang beribadah ke gereja. Tetapi dalam 1 minggu itu ada beberapa persekutuan. Ibadah PW hanya 1 bulan sekali. Ibadah pemuda hanya Sabtu seminggu sekali. PPD atau pujian penyembahan hanya 1 kali di hari Rabu. Yang rumahnya dekat monggo bisa datang untuk bersama-sama. Kemudian persekutuan bersama hari Minggu lewat Zoom, hari Sabtu lewat Zoom. Ya, yang punya kuota bisa dipakai untuk ikut Zoom persekutuan pagi, bukan untuk main game. Ya. Kita melihat bahwa jemaat mula-mula dengan tekun sehati mereka berkumpul. Mereka memecahkan roti. Kalau dari tafsiran memecahkan roti ini mereka mengikuti ajaran Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus. Tetapi saya yakin selain itu di sini dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir nih, ya makan bersama setelah persekutuan paling ya. Sama seperti kita habis komsel makan. Kalau habis komsel nggak makan, kurang bisa akrab ya, langsung pulang. Kalau makan tuh lebih sukacita ya. Entah lauknya apa, tahu tempe pun pokoknya ya kita datang bersekutu bersama-sama. Kita akan dipenuhi dengan sukacita. Karena Tuhan itu yang memberikan sukacita dalam hati kita. Ya. Dan mereka bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan pada akhirnya mereka disukai semua orang. Kehidupan orang yang dekat dengan firman Tuhan, pasti Tuhan ubah sedikit demi sedikit. Yang dulunya suka marah, yang dulunya suka meso,
yang dulunya suka ya tidak suka dengan seseorang, ya akhirnya diubah jadi orang yang ramah, yang baik, yang suka memperhatikan, suka mendoakan. Ya, jemaat mula-mula ini mereka disukai semua orang karena mereka ramah. Ya, mungkin yang tadinya jahat jadi ramah sehingga mereka disukai. Dan marilah kita jemaat Tuhan, jemaat dari gereja GKRI Misi Aletheia, kita sungguh menerapkan firman Tuhan, mau bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam persekutuan, dan juga kita bersama-sama memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang diberkati, yang menjadi berkat, yang diberkati, yang berdampak bagi lingkungan. Sudah saatnya kita bangkit dan menjadi terang. Jangan hanya menjadi anggota gereja yang ya suam-suam kuku, tetapi kita menjadi anggota gereja yang bersemangat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oh, aku kok enggak merasakan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin enggak ada ya yang enggak diberkati oleh Tuhan. Saya melihat Pak Tutu aja sudah penampilannya beda gitu. Bu, saya dapat rumah gratis, enggak sewa. Puji Tuhan, itu berkat ya. Tapi tidak selalu berkat materi. Kalau kita bisa sehat sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sering hidup di jalan ya, naik sepeda motor, sepeda, mobil, kalau sampai hari ini kita masih sehat, masih bisa, itu karena penyertaan Tuhan sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai gerejanya. Gereja yang bangkit, yang bersaksi untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami sebagai umat-umat pilihan dan yang dikumpulkan di dalam gereja ini. Tuhan, berikan kami roh yang rindu untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Engkau memberkati gereja ini, sehingga Tuhan tambah-tambahkan jiwa yang baru, yang diselamatkan, karena kesaksian hidup kami yang memuliakan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami dalam persiapan pemilihan majelis pada tanggal 20 Agustus. Engkau memberkati semua majelis yang akan dipilih supaya mereka semua juga disiapkan oleh Tuhan untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana hari pengucapan syukur gereja ini, ulang tahun gereja, dan pentabisan majelis pada tanggal 10 September. Kami berdoa supaya hari yang sudah ditentukan untuk pengucapan syukur, benar-benar kami merayakannya dengan hati yang penuh ucapan syukur, melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pembekalan dari majelis yang baru yang akan terpilih dan yang dilaksanakan bulan September. Engkau berkati.
Dan kami berdoa saat ini untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, baik dalam mencari pekerjaan, dalam kesulitan ekonomi, dan juga dalam hal apapun. Tuhan, Engkau yang membukakan jalan bagi mereka. Dan biarlah mereka juga boleh melihat bahwa semua hal yang baik, semua jalan yang terbuka itu karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Saudara Leo yang berulang tahun tanggal 7 Agustus, Engkau memberkati, berkati kehidupannya, pelayanannya, dan juga masa depannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Paulus Sevin yang berulang tahun tanggal 9 Agustus. Engkau memberikan kesehatan padanya dan juga pertumbuhan rohani. Tuhan menolong supaya Engkau memberkati kan sekolahnya dan hari-hari di depan. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Hadi yang berulang tahun tanggal 10 Agustus. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan berdoa untuk hari-hari ke depan, Tuhan menolong untuk pertumbuhan rohaninya juga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Suci Agustina yang berulang tahun tanggal 11 Agustus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan dia kesehatan dan kekuatan dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya juga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Saudara Armando yang berulang tahun pada tanggal 12 Agustus. Kau berkati pekerjaan pelayanannya dan juga hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya mohon untuk petugas persembahan bisa siap di depan. Sebelumnya kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari petugas persembahan. Dan kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
Kami bersyukur Tuhan, kembali lagi kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna untuk menunjang pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan Kau menolong setiap majelis yang mengelola Tuhan sehingga segala sesuatunya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, yang semangat ya. Kembali lagi pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Sudiono Liu dan Ibu Hansiani ya, yaitu mereka adalah Gembala Sidang GKKB Jeruju daerah Pontianak. Terima kasih Pak sudah beribadah bersama dengan kami ya pada pagi hari ini. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Devi mengenai kegiatan-kegiatan di gereja kita. Jadi sekali lagi saya juga mengundang untuk semua jemaat ya, untuk boleh hadir dalam setiap ibadah di mana ada ibadah PPD setiap hari Rabu jam 7 malam. Itu bukan hanya untuk penata layan, sekali lagi itu untuk seluruh jemaat. Jadi mari jemaat yang bisa untuk hadir jam 7 malam setiap hari Rabu, kemudian di doa pagi setiap 5:30 pagi. Setiap Jumat selalu saya sharekan link ya, link untuk doa pagi di grup GKRI. Nah itu undangan untuk setiap kita boleh berdoa bersama-sama. Dan ada persekutuan wanita yang tadi sudah sampaikan. Biasanya yang hadir sekitar 15 ya Bu ya, sampai 20. Padahal kalau saya hitung Bapak Ibu jemaat kita itu kurang lebih ibu-ibunya ada 40 orang, masih separuhnya. Jadi ayo saya undang ya untuk ibu-ibu ini ya, untuk kaum ibu-ibu untuk bisa hadir. Nanti akan disiarkan biasanya ketika kita ibadah PW itu akan disiarkan di grup GKRI. Jadi mohon untuk bisa hadir semua para ibu-ibu untuk di persekutuan PW. Ya. Untuk warta Jumat pada pagi hari ini, silakan ditayangkan. Ya, congratulations kepada Evangelis Haricin MTH, sekarang MTH ya Bapak Ibu ya. Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat dan sukses ya kepada Bapak Evangelis Haricin atas luar biasa ini Bapak Ibu, wisuda yang kedua S2 ini dan dinyatakan sebagai mahasiswa lulusan terbaik ya program MTH. Jadi MTH bukan makin tinggi hati tetapi Master Teologi ya. Ya, kiranya Tuhan memakai Bapak Heri semakin menjadi berkat dan Solidio Gloria. Ya, selanjutnya saya juga umumkan ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai ibadah ini di bawah sudah disiapkan makanan, sudah siapkan perjamuan kasih, yaitu sebagai ucapan syukur keluarga Bapak Hericin. Ya, kita akan makan soto Jaya habis ini ya. Ya. Pagi hari ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Regi Leo, Kak Leo ya, tanggal 7 Agustus. Kemudian adik Sevin, Paulus Sevin, putra Ibu Marta tanggal 9 Agustus. Kemudian Ibu Hadi, Ibu Urifa 10 Agustus. Halo Bu Hadi, sehat? Ibu Suci 11 Agustus dan Saudara Armando 12 Agustus. Ya. Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah ini informasi sekretariat Bapak Ibu, pemilihan majelis baru dilaksanakan minggu depan ya, tanggal 20 Agustus. Jadi setelah ibadah minggu pagi, mungkin setelah ibadah selesai langsung. Jadi diharap seluruh jemaat dapat turut ambil bagian untuk memilih majelis yang baru, yang kemarin setiap minggu calon-calonnya sudah ditayangkan, ya foto-fotonya sudah ditayangkan. Nanti akan dibagikan form minggu depan dan setiap jemaat boleh ambil bagian untuk mengisinya. Jadi mohon untuk hadir minggu depan, kita akan setelah ibadah akan mengadakan pemilihan majelis yang baru. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Pendeta Reonal Simatupang untuk pengumuman lebih jelasnya. Minta waktu untuk menjelaskan pemilihan Majelis GKRI Misi Aletheia masa bakti 2023
sampai 2028. Minta waktunya ya, oleh karena nanti habis ibadah kan ada Soto Jaya gitu ya. Jadi jangan takut. Oke, pentingnya, mengapa penting pemilihan majelis gereja, dalam hal ini penatua dan diaken. Tolong digeser, Mbak. Ya, pentingnya pemilihan penatua dan diaken itu karena masa tugas penatua dan diaken atau majelis yang sekarang ini itu sudah dimulai periode tahun 2000, saya lupa itu 2015 sampai 23. Ini memang kesalahan ini. Ya, tapi akan berakhir tanggal 20 Agustus 2023. Oleh karena itu saat ini jemaat dipanggil untuk melaksanakan pemilihan penatua dan diaken periode masa bakti 2023 sampai 2028, 5 tahun, ya, satu periode itu. Apakah pemilihan penatua dan diaken hanya suatu kebutuhan organisasi? Pemilihan para pelayan dalam gereja Tuhan bukan hanya sekarang ini dilaksanakan, tapi sejak zaman perjanjian baru jemaat Tuhan dipanggil untuk melaksanakan pemilihan para pelayan dan dalam gereja Tuhan. Hal ini tercantum dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, pasal 1 dan 6. Karena itu para pelayan dalam gereja Tuhan merupakan panggilan Tuhan bagi jemaat. Siapakah yang memilih calon pelayan Tuhan atau majelis atau penatua atau diaken? Pemilihnya ialah warga yang baptis, ya. Gereja kita itu baptisnya dewasa. Tetapi ada juga yang sidi dari anggota gereja lain yang bergabung dalam gereja kita, yang tercantum namanya itu dalam warga baptis dan sidi jemaat. Sekurang-kurangnya yang memilih itu sudah sekurang-kurangnya 1 tahun disebutkan sebagai warga, itu kurang dihapus ya, sebagai warga sidi dan baptis jemaat. Jadi sekurang-kurangnya sudah 6 sampai 1 tahun. Ya, gitu. Bagi warga yang berasal dari gereja tidak seazas dengan GKRI, sudah menjadi simpatisan lama dan sudah terdaftar sekurang-kurangnya 2 tahun, mereka bisa diberi hak untuk memilih karena terdaftar tetap sebagai anggota GKRI Misi Sidoarjo. Siapakah yang dipilih secara kualitatif? Itu memenuhi persyaratan Alkitabiah berdasarkan 1 Timotius pasal 3, 1-13, dan Titus 1, 5-16. Jadi Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kemudian mereka ini yang dipilih tidak berada dalam tindakan penggembalaan khusus. Kemudian, atau korupsi misalkan, mereka sedang diproses di pengadilan. Memiliki pengabdian yang tinggi dan loyal serta taat kepada pembaharuan iman dan tata gereja dan tata laksana GKRI, serta menjaga kemurnian ajaran gereja dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus. Berikutnya siapa yang dipilih? Menyatakan kesediaan untuk mengikuti pembinaan secara berkesinambungan. Maka majelis yang baru ini begitu banyak nanti pembinaan-pembinaan, ya, untuk melengkapi kita di dalam pelayanan. Menyatakan kesediaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan denominasi lain atau gereja lain. Jadi dia sudah majelis di gereja kita, tapi dia ada majelis di gereja lain. Itu tidak boleh ya. Atau persekutuan di luar GKRI Misi Aletheia. Berikutnya, secara mempunyai pengetahuan dan visi teologis yang baik serta berwawasan luas tentang gereja dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pengetahuan fisiologis yang baik itu, maka majelis yang baru ini itu wajib untuk ikut pemuridan. Ya, atau kelas-kelas, kalau bahasa yang lama itu kaum ya Pak Heri ya, tapi nanti akan dirubah namanya itu. Ya, ada berwawasan luas tentang gereja dan masyarakat. Ini tidak perlu diragukan kalau majelis yang baru ini. Bersedia dinasihati oleh hamba Tuhan, bisa jadi pendeta, evangelis, sesama anggota jemaat, majelis jemaat, anggota jemaat, dan terbuka terhadap masukan, usul, saran, dan kritikan yang dapat membangun pelayanan oleh berbagai pihak. Jadi siap-siap
majelis anggota calon anggota majelis untuk seperti itu. Ya. Khusus bagi calon penatua memiliki kecakapan dan keterampilan dalam pelayanan persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penata layanan. Untuk diaken memiliki kepekaan, kecakapan, dan keterampilan untuk pelayanan diakonia dalam jemaat. Berikutnya, secara administratif berijazah sekurang-kurangnya SMP atau sederajat dan seterusnya, seperti itu ya. Bukan istri suami dari penganut agama, ya, atau bukan denominasi dari denominasi gereja lain. Ya. Ya, jasmani dan rohani berusia maksimal 70 tahun, tepat 20 Agustus 2023 minggu depan. Bukan suami istri pendeta, bukan suami istri pendeta. Jadi istri pendeta enggak boleh, pendetanya pun juga enggak boleh, termasuk juga evangelisnya, hamba Tuhannya. Kemudian, apa tugas tanggung jawab seorang penatua dan diaken? Nah tadi ya, nyambung ya. Penatua melaksanakan dan menjaga kebenaran dan ketertiban pemberitaan firman Tuhan, peribadatan dan pelaksanaan, pengembalaan dan ketertiban pelayanan. Diakennya melaksanakan pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan asih dalam berbagai bentuk, berkaitan dengan kesejahteraan hidup warga jemaat, di dalam maupun di luar. Berikutnya, siapakah pelaksana pemilihan itu? Ketua panitia pemilihan adalah gembala sidang, wakil gembala sidang Ibu Devi, kemudian para hamba Tuhan, Pak Heri, kemudian Pak Agus, dibantu juga dengan Pak Leo, tapi kemudian ada juga Karis, tapi Karis udah pindah ya. Seperti itu. Panitia pemilihan berhak memilih, ya. Panitia pemilihan berhak memilih ini dari jemaat ya. Jadi di dalam kepanitiaan itu ada anggota jemaat, itu salah satunya Bestin. Ya. Dia berhak memilih, tetapi yang butir pertama hamba Tuhannya itu pendeta, pengwis itu ya, itu tidak diizinkan untuk memilih seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini coba kita tayangkan, mungkin ada yang gambar apa namanya? Bagannya. Bestin nggak ada ya? Nggak naik ya? Ya, ini nama calon majelis yang Bapak Ibu siap pilih ya. Tetapi untuk pemuda itu sudah langsung jadi duduk dalam kemajelisan, termasuk juga kaum ibu, ketuanya itu langsung, dan kemudian komisi anak itu langsung. Ya, saya minta maaf karena saya kurang intens untuk menjelaskan itu. Ya. Pikirnya dari komisi itu sudah ada nama-nama untuk komisi-komisi itu. Bagannya tolong, ada? Nah, ini bagannya Bapak Ibu ya. Gembala sidang dan wakil gembala sidang, ada koinonia, ada marturia, diakonia, didaskalia, dan pembangunan di situ ya. Nanti bisa lebih jelas lihat di WA gereja gitu ya. Nah, PPA itu juga di bawah gereja ya sebagai mitra, dan satu lagi ada yayasan. Itu juga sebagai mitra gereja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, agak kesulitan memang di tata gereja dan tata laksana gereja GKRI, karena yang termuat di dalam tata gereja dan tata laksana gereja itu adalah mengenai pengangkatan pemilihan gembala sidang, pendeta, dan penginjil. Seperti gitu. Kemudian kalau kemajelisan ini, itu dalam tata gereja GKRI dan tata laksana gereja GKRI itu adalah ditentukan oleh gembalanya, majelisnya itu. Jadi saya tuh bisa memilih gitu. Tetapi tidak ada penjelasan lain. Artinya sinode GKRI itu memberikan kebebasan di dalam tata laksana pemilihannya itu. Seperti itu. Maka untuk supaya demokrasi lah begitu ya, maka pemilihan itu melibatkan jemaat. Ya, siapa yang duduk di dalam
kemajelisan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama-namanya sudah beberapa minggu ditayangkan. Kemudian Bapak Ibu dalam 1 minggu ini mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Ya. Nanti dijelaskan minggu depan bagaimana teknis pemilihan itu sendiri. Bapak Ibu udah melihat orangnya, udah kenal orangnya, lalu tentukan mereka itu duduknya di penatua itu di bidang apa. Diakennya itu di bidang apa. Ya. Kita kan jemaatnya nggak besar ya, kecil gitu, sehingga sudah tahu kinerjanya. Ya. Kompetensinya sudah tahu. Ketaatannya, kesetiaannya udah tahu. Jadi tolong doa bersama kepada Tuhan supaya Bapak Ibu ketika nanti menentukannya itu minggu depan, ya, Bapak Ibu bisa dengan tepat mendudukkannya itu. Ya. Nanti ada 2 kartu, 1 untuk penatua dan 1 untuk diaken. Kemudian dalam pemilihan besok minggu depan itu kita ada 2 sistem, 1 pemilihan langsung di sini, kemudian yang kedua itu pakai Google Form dikirim ke jemaat. Dan kedua program itu prosesnya itu tidak ada yang juga mengikutinya, maka panitia pemilihan itu wajib untuk mendatangi rumah jemaat. Mungkin dia sakit, mungkin dia keluar kota dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita terapkan, Bapak Ibu ya. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai pencalonan majelis yang baru. Doa seminggu ini, kemudian nanti ketika minggu depan sekali lagi sudah ada kartunya, sudah ada nama-namanya, Bapak Ibu sudah mengenal, tentukan di mana dia duduk. Ya, saya kira itu saja. Sekian, Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu. Yes. Mungkin kita akan membaca pertanyaan seperti minggu yang lalu. Pertanyaan nomor 7 dan 8 ada. Ya, saya akan membacakan pertanyaan, jemaat akan membaca jawabannya. Bagaimanakah kita bisa tahu perihal Allah? Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Apakah Alkitab itu? Alkitab adalah firman Allah, terdiri dari 2 bagian, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Mungkin saya mengundang untuk Bapak Heri berbicara
satu dua kata setelah diwisuda. Shalom Bapak Ibu sekalian. Wah, suaranya bagus. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang, Ibu Gembala, para hamba Tuhan, ya, dan juga semua majelis dan jemaat yang sudah mendukung saya bisa studi Pasca Sarjana dengan baik. Ini kok musiknya sedih ya? Nanti saya nangis loh. Iya. Ya, jadi satu hal saya percaya bahwa Tuhan yang menolong saya. Jadi kalau mau dibilang apakah saya hebat? Sebenarnya bukan, karena Tuhan yang menolong saya untuk bisa mengerjakan dengan baik. Kalau yang masalah terbaik itu karena teman-teman yang lain nilainya lebih rendah aja, ya. Jadi bukan karena apa-apa ya. Karena mereka nilai lebih rendah, makanya saya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Ya itu, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian dukungannya. Mungkin saya nitip satu permintaan doa supaya saya tetap rendah hati, saya bisa jaga hati dan punya hati yang tetap ya seorang hamba lah. Kan saya kan seorang hamba yang melayani, hamba yang memimpin, bukan pemimpin yang melayani. Ya tolong doakan itu. Sekali lagi saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak sekalian, tapi saya minta tetap doakan, dukung saya. Dan saya terima kasih ke Papa Mama ya. Papa Mama juga boleh hadir menyaksikan langsung karena Papa nggak pernah lihat langsung. Kak Mama sudah pernah. Nah, Papa terharu melihat sudah. Juga terima kasih ya, juga Andi dan Heni, juga Pendeta Musiliu sama Simu, Kamsya. Ya, beliau anaknya lagi kuliah di Saat, ya, kuliah di Saat. Nggak masuk RT ada ya. Ya jadi karena udah masuk. Ya itu sih, dan juga istri saya dan anak yang sudah mendampingi saya juga. Terima kasih banyak. Ya, mau ngomong banyak sih. Nah, itu aja sih. Solido Gloria, kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, Tuhan Yesus baik. Dia memberkati gereja kita dengan hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia talenta. Ada yang kurang, ada yang lebih ya. Tapi Tuhan memberkati gereja ini dengan hamba-hamba Tuhan yang muda ya. Kan banyak jemaat juga mau yang selera muda, yang tua ini bikin ngantuk aja katanya ya. Seperti saya. Jadi yang muda lebih semangat mungkin ya. Dan pengetahuan lebih luas. Oleh sebab itu, mari dengan setia kita hadir beribadah. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan
Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.